ilmu kan nggak ada masalah ya, kita saling sharing bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Insya Allah saya juga ingin banyak belajar dari adik-adik sekalian nih yang udah khatam ilmu agamanya. Mungkin ada yang lulusan pesantren. Oke, bismillah. Dan kita panjatkan juga salawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, insya Allah. Hari ini temanya itu saya dikasih sama Mbak Nisa tentang wanita hijab dan berdaya ya. Berat-berat sedap nih ininya temanya. Tapi ya, insya Allah kita sama-sama sharing, kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, dan saya bukan orang yang pandai untuk memberikan ilmu-ilmu yang banyak, namun sedikit saya mempunyai ilmu yang bisa mungkin insya Allah saya sharing kepada adik-adik sekalian. Mungkin saya bisa jadikan co-host ya supaya bisa nge-sharing ituan saya PP-nya. Insya Allah saya ada PP yang bisa saya sharing. Iya, ibu-ibu juga udah tahu ya mungkin apa sih yang disebut muslimah itu siapa gitu ya. Nah, itu ini bisa dibuat co-hostnya ke saya? Sudah saya ganti Bu settingnya, semuanya bisa sharing. Harusnya gitu. Sudah bisa sharing, G. Oh baik. Oh belum bisa sayang. Belum bisa. Belum bisa sayang. Ya. Di co-host aja kalau bisa. Sekarang bagaimana, Bu? Belum bisa. Belum bisa. Mohon maaf, saya belum bisa sharing, Mbak. Oh ya, sebentar, Bu. Belum ya. Oh. Sudah saya jadikan co-host. Oh, sudah ya. Ya, baik. Kok nggak bisa masuk ke itu ya? Oh ya, alhamdulillah bisa. Maaf, ini maklum udah lama. Nggak apa-apa, Ibu. Bisa kelihatan karena? Sudah, Ibu, kelihatan. Iya, baik. Ya, di sini saya sharing, mungkin ibu-ibu sudah tahu ya, atau adik-adik di sini udah tahu muslimah itu sebenarnya siapa aja sih yang dianggap muslimah? Apakah muslimah itu hanya orang yang pakai berjilbab atau apa sih sebenarnya muslimah itu, gitu ya? Nah, muslimah itu biasanya didefinisinya ya sebagai seorang perempuan atau wanita yang menganut agama Islam dan menjalankan segala kewajiban serta perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai ajaran yang dianutnya. Jadi kalau definisi muslimah seperti ini berarti semua wanita yang beragama Islam, gitu ya. Nah, kalau masalah mereka menjalankan seberapa banyak atau seberapa besarnya itu adalah tergantung dari keyakinan masing-masing. Kalau dalam definisi di sini ya. Nah, itu artinya semua wanita-wanita yang menganut agama Islam itu disebut muslimah. Nah, ya. Terus di sini temanya adalah muslimah berdaya. Berdaya artinya berkarya ya, Masya Allah. Jadi mungkin kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali muslimah yang mandiri dan bekerja untuk diri, keluarga, mungkin ya yang masih single itu mungkin bekerja untuk diri dan keluarga, bisa juga untuk saudara, juga bisa juga untuk teman-teman atau kerabatnya ya, atau ingin memang
mempunyai ilmu yang lebih sehingga mereka ingin menyumbangkan ilmunya dengan bekerja. Itu juga salah satu muslimah-muslimah yang mandiri ya, yang sekarang kita bisa temui di mana saja mungkin ada ya, insya Allah. Terus jadi bagaimana ya, apa yang harus kita tanamkan dalam hati sebagai seorang muslimah gitu, dan bagaimana harus kita praktekkan juga sebagai muslimah dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah itu ya pertama pasti kita udah tahu ya, muslimah itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah ini seberapa tinggi atau rendahnya keimanan itu adalah tergantung pribadi masing-masing. Jadi semua kita adalah muslimah gitu ya, artinya yang menganut agama Islam. Nah, beriman dan bertakwa kepada Allah itu ya artinya kita menjalankan semua perintah-perintah yang diajarkan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, yang benar-benar dalam hati kita itu meyakini gitu ya. Istilahnya ya seperti itu. Kemudian kita melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai muslimah ada apa aja ya gitu ya. Banyak sebenarnya ya, sebagai muslimah itu pertama yang wajib kita lakukan ya sama seperti biasa, yaitu sholat 5 waktu dulu. Nah, kita tegakkan sholat 5 waktu dulu. Sholat 5 waktu kan itu sangat semua ya, memang wajib yang kita laksanakan, dan kalau kita tidak laksanakan ya kita mendapat dosa gitu kan ya. Nah, itu artinya kewajiban-kewajiban yang penting yang harus kita laksanakan. Selain itu, kalau kita sudah berkeluarga, ya kita harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang harus tunduk kepada suami. Juga tentu saja sebagai muslimah kita harus hormat kepada orang tua. Mungkin adik-adik semua udah hafal ini semua ya, udah khatam gitu. Tapi tidak ada salahnya saya akan mengingatkan kembali supaya kita terulang kembali, tersiram lagi rohani kita gitu kan ya. Kembali kita menjadi seorang muslimah yang benar-benar taat, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau kita untuk melekatkan atau kita menguatkan atau melaksanakan kewajiban kita dengan seluruh daya upaya dari hati dan seluruh dari kesungguhan kita, ya kita harus banyak-banyak pertama berzikir. Nah, itu berzikir sangat penting sekali ya adik-adik. Jadi kalau misalnya kita lagi bengong, daripada bengong ya sambil jalan, kadang-kadang kita memang lupa mikirin yang macam-macam nih, lain-lain macam-macam kita pikirin. Tapi kalau kita ingat, oh ya zikir gitu. Nah itu bisa terus berlangsung gitu ya. Nah kalau misalnya ada adik itu kadang-kadang suka zikir, kan kadang-kadang suka lupa ya, namanya manusia, apalagi godaan setan yang kiri kanan masuk terus ya dari ke dalam hati kita atau pikiran kita. Nah itu caranya adalah kita pakai ini ronce itu loh. Nah kita itu pegang tuh itu terus, atau masukin aja di dalam tas atau apa, atau di dalam pocket kita. Nah biasanya kalau kita ngerokok kita berasa oh ini ada ronce, kok saya bilang ronce. Tasbih, Ibu. Tasbih, Masya Allah. Iya, pakai tasbih. Nah itu kalau saya tuh kalau buka tas melihat tasbih, saya langsung ingat ini istighfar gitu ya. Kita jadi zikir gitu. Jadi kita ingat itu. Kadang-kadang memang kalau kita nggak ada sinyal atau nggak ada simbol yang kita ini untuk ini gitu. Kita kadang-kadang lupa nggak, adik-adik? Lupa ya kadang-kadang. Tapi kalau kita punya misalnya di dalam tas kita itu dimasukin aja dalam tas kita setiap hari, pas kita buka ada itu kan, kalau misalnya kita ngambil dompet pasti kan ada ngelihat gitu ya. Oh iya zikir gitu. Jadi itu salah satu trik ya. Kalau itu kunci saya sih. Maksudnya emang saya suka lupa kan kadang-kadang, memang padahal lagi nyupir kan banyak tuh ya. Nah kalau nyupir emang saya sengaja ditaruh di depan ituan box itu ya, supaya saya ngelihat terus gitu. Nah itu jadi mengingatkan kita untuk selalu berzikirnya itu dengan cara seperti itu, sedikit demi sedikit kita tuh jadi takwa atau iman kita tuh semakin sedikit-sedikit bertambah gitu ya.
Ya untuk apa namanya awal atau untuk kita lebih mendekatkan diri, memang salah satunya yang paling kuat itu adalah zikir, ya adik-adik. Pada saat kita ingin melaksanakan kewajiban kita yang sungguh-sungguh dari hati nurani gitu. Lalu kalau yang adik-adik udah tahu, tentu saja menutup aurat. Kalau menurut saya menutup aurat itu bukan hanya di luar aja ya Dek ya. Jadi itu bisa kita menutup aurat itu di luar dan dalam ya. Luar dalam artinya kita menutup aurat. Jadi artinya di luar kita bukan hanya karena menutupin uban kalau udah tua ya. Namun kita juga apa namanya menutupi hati kita. Artinya kita takut, malu itu harus ada di perasaan dalam hati kita. Itu juga adalah aurat dalam ya. Aurat dalam kita itu kita memperbaiki akhlak kita. Misalnya kita ada salah, langsung istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Ya insya Allah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita juga cepat ya langsung diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak-banyak berzikir atau bertaubat atau mengucapkan astagfirullahalazim gitu ya. Jadi muslimah itu memang kalau apa banyak orang yang mengatakan muslimah itu kayaknya kalau ditempelin nama muslimah kayaknya berat banget gitu ya. Sebenarnya tidak demikian gitu ya. Itu kan hanya perasaan gitu ya, perasaan yang memang wanita itu penuh dengan perasaan. Kalau kita misalnya, kalau lelaki kan nggak seperti wanita ya, perasaannya kalau perempuan itu masih lebih fukai, lebih dalam daripada laki-laki. Oleh karena itu kalau ada sedikit aja udah mulai tersinggung atau apa, itu segeralah istighfar. Nah, itu yang penting sekali. Jadi kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beristighfar seperti itu. Jadi nah, kunci dari menutup aurat itu juga ada di beberapa firman Allah ya. Ini menutup aurat dari surat Al-Ahzab juga ada yang yang berbunyi dalam surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya bisa digarisbawahi di sini dari Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi begini, kalau saya mengartikan di sini, ini Allah Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita kadang-kadang muslimah suka saya dalamnya belum kuat, belum ini, saya masih belum siap gitu-gitu. Itu sebenarnya hanya perasaan ya, perasaan wanita yang terlalu dalam saja gitu. Sebenarnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berjilbablah dahulu, kalau hati bisa ditata setelah itu. Jadi artinya dengan berjilbab kadang-kadang saya juga sama ya, mungkin dengan yang orang-orang yang pertama kali masih kuliahnya belum berjilbab. Saya kuliahnya belum berjilbab waktu itu ya. Jadi belum tertata, padahal saya dulu saya masuk himpunan mahasiswa Islam, organisasi di Indonesia. Tetapi saya pada saat latihan kepemimpinan aja, LDK aja saya berjilbab. Kemudian setelah selesai dari LDK, kemudian saya buka lagi gitu. Buka tutup, karena pada saat itu dosen killer saya orang Kristen. Dan saya dipanggil beberapa kali untuk diceramahin pada saat itu, karena saya ikut HMI bolos seminggu. Nah, itu pengalaman. Dan saya dulu kalau istilahnya anak muda masih jiper ya, takut dikeluarin dari kampus gitu kan. Sayang dong, saya udah belajar capek-capek gitu ya, maksudnya masuk negeri gitu. Tadi keluarin, aduh rugi, kesian orang tua gitu kan. Jadi saya karena sering bukan dipanggil beberapa kali sama dosen,
bukan dosen ya, dia kepala dosen gitu ya, senat gitu. Kemudian saya masih buka tutup jilbabnya pada saat itu ya. Begitulah. Jadi tapi kemudian setelah semakin ke sini, jadi saya semakin mikir bahwa menutup aurat itu adalah suatu kewajiban ya, kewajiban sebagai muslimah gitu ya. Akhirnya walaupun hati masih terasa kurang, namun setelah berhijab, jadi kita terasa ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, gitu ya. Jadi jangan kita mengatakan nanti deh hijabnya nanti dulu deh gitu karena saya hatinya belum siap. Lah nanti Allah akan melihat, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang di sini ya dikatakan. Jadi kita walaupun sudah hatinya belum cukup murni karena manusia memang tidak ada yang sempurna ya. Semua hati manusia pastilah ada sisi-sisi negatifnya gitu ya. Nah itu insya Allah kita malah semakin sedikit demi sedikit diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita akan sedikit demi sedikit itu kan mendapat hidayah. Yang kamu ini kamu kan udah muslimah harus begini begitu gitu kan, nggak boleh ngomong kasar, harus ngomongnya seperti ini. Nah itu dengan sendirinya insya Allah itu akan memperbaiki gitu ya, memberikan suatu hidayah walaupun kecil sedikit demi sedikit. Itu sesuatu yang saya rasakan sendiri gitu. Alhamdulillah ya. Jadi tidak ada alasan untuk berbagai macam alasan yang sebenarnya tidak perlu kita terlalu berpikir dengan terlalu kuat gitu ya. Nah, ini mungkin kalau ibu-ibu seafood mah, adik-adik seafood mah udah setiap minggu ada kajian, jadi insya Allah selalu tersirami ya rohaninya dengan semakin insya Allah semakin kuat ya iman Islamnya. Nah, salah satu yang penting juga sebagai muslimah itu adalah harus selalu bersabar terhadap apa yang menimpanya dan selalu merasa malu jika berbuat sesuatu yang tidak baik. Ini artinya budaya malu ini harus tetap diterapkan kepada kita ya. Insya Allah kita misalnya walaupun kita sudah berjilbab, kemudian kita sudah banyak ikut-ikut pengajian dan lain-lain. Kadang-kadang apabila sedang emosional, ya namanya wanita ya, kadang-kadang keluar juga tuh negatif-negatifnya. Nah ini harus ditekan dengan malu, rasa malu gitu. Artinya kita menanamkan dalam hati diri kita itu budaya malu gitu ya. Itu harus mengakar istilahnya sebagai muslimah gitu ya. Lalu bagaimana dengan kesabaran ya? Ini juga dalam Al-Qur'an sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Maha pengasih dan penyayang bagi orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar, sehingga insya Allah kita sebagai wanita muslimah juga diberi kesabaran yang cukup, insya Allah ya, dalam arti cukup melebihi cukup ya. Jadi apabila kita misalnya sudah sekarang nih adik-adik mungkin lagi pada tesis atau ada yang lagi masih di lab ya, ngurusin macam-macam gitu ya, aduh gemes gitu ya. Perasaan gemes itu kadang-kadang memang keluar juga dari hati wanita ya, dari hati wanita. Kadang-kadang udah nggak sabar dah ini, cepet gini. Nah itu insya Allah kita kembali ke istighfar kalau kita untuk memberikan suatu kesabaran dalam hati dari diri kita ya. Bagaimana juga kita banyak-banyak membaca buku juga penting ya, artinya supaya kita semakin sabar. Apa sih misalnya hobi kita? Nah, untuk menahan kesabaran kita itu ya bagaimana ya? Kita larilah ke hobi. Misalnya kalau misalnya kita nggak sabar nih, wah padahal saya udah capek banget, udah banyak
menghabiskan tenaga, pikiran juga biaya, tapi kok kenapa saya ini masih disalahin lagi sama dosen ini, dicoret lagi, dicoret lagi. Nah, ini perlu kesabaran yang full ya, adik-adik sekalian yang ada di sini. Itu biasanya kadang misalnya adalah dosen itu killer juga banyak ya. Jadi misalnya dia meledek kita atau bagaimana, itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Jadi tadi sudah disebutkan ya dalam surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Ayat 155 ya, bahwa kita itu memang Allah berikan suatu cobaan-cobaan dan ujian-ujian ya kepada kita sebagai seorang muslimah, baik muslimin maupun muslimah ya. Jadi kita terima, insya Allah ya. Kalau kita terima, suatu kesabaran itu akan dengan sendirinya mencair. Jadi artinya mencair itu, kesabaran kita itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meyakini surat Al-Baqarah ini ya. Jadi memang kita intinya adalah harus meyakini apa-apa yang Allah sudah suratkan di dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengatakan diri kita, aduh aku nggak sabar loh orangnya gini-gini, itu karena godaan syaitan. Godaan syaitan yang selalu menggoda kita setiap saat, setiap detik, bukan setiap saat lagi ya, setiap detik, setiap saat gitu ya. Selalu ada nih di kiri kanan kita juga ada ini setan yang lagi menggoda-goda kita. Udah kita tidur aja, jangan mau dengerin Bu Sari, ngapain sih Bu Sari ngomongnya gitu. Iya, kadang-kadang ada juga seperti itu setan yang sedang menggoda-goda gitu ya. Insya Allah kita dijauhkan. Nah, kalau ibu-ibu siput mah saya udah insya Allah yakinlah udah sering ya mendapat siraman rohani, jadi insya Allah setan agak takut-takut dikit gitu ya. Masih takut-takut dikit, nggak takut-takut banyak. Ya demikian. Terus kemudian tentu saja kita sebagai muslimah tentu harus berbakti kepada orang tua. Ini kita kalau kita ingin menjadi muslimah sejati ya, ini semua poin-poin yang ada di sini kita harus laksanakan. Berbakti kepada orang tua dan suami bila sudah menikah. Kalau kita berbakti sama orang tua tuh apa aja sih sebenarnya gitu kan ya? Ya banyak. Ya banyak ya. Pertama, kita tidak boleh membantah kata-kata dari ayah ibu yang adalah benar, yang benar ya. Insya Allah sih kalau orang tua kan selalu memberikan suatu nasihat atau kata-kata yang benar untuk anaknya, karena mereka menginginkan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Jadi jarang sekali orang tua yang mendoakan anak yang tidak baik. Jadi itulah, oleh karena itu sebagai anak kita memang harus berbakti kepada orang tua. Kalau kita lupa nih sehari aja nih, kita kan karena di Jepang nih ya, terus jauh nih sama orang tua kan, di Indonesia orang tuanya. Kemudian seharian nih kita nggak ingat orang tua. Nah, itu artinya kurang berbakti. Jadi kita tuh harus selalu ingat kepada ibu, utamanya ayah juga tentunya ya. Jadi sehari, setiap satu hari harus selalu ingat kepada beliau. Dan ya kalau nggak harus telepon setiap hari ya. Tapi kalau mau setiap hari itu lebih baik. Tapi kalau nggak setiap hari ya minimal itu 2 hari sekali ditelepon atau disapa ya orang tua, supaya orang tua kita itu merasa dekat dengan kita, walaupun kan bisa membayangkan ya kalau kita saya yang mengalami gitu ya pada saat orang ibu meninggal saya di sini itu sedihnya luar biasa dan hampir pingsan saya emang. Karena memang merasa jauh dan dulu belum ada medsos begini ya. Zaman saya dulu tuh telepon, yang ditelepon itu mahalnya Masya Allah. Kalau dari sini ya, karena memang kalau dari sana nggak mungkin nelpon, jadi harusnya dari sini, dan itu memang saya berikan jangka seminggu sekali nelponnya kan. Cuma ya seminggu sekali aja udah telepon biaya telepon udah bengkak banget gitu ya, karena biasanya kalau sama ibu nelpon tuh kita nggak bisa berhenti ya. Artinya kalau ibu belum berhenti kita nggak bisa mutusin gitu kalau saya.
pada saat ibu masih ada selalu seperti itu gitu ya. Nah, itu juga salah satu bakti kita kepada orang tua. Nah, suami juga demikian. Kalau kita udah menikah ya, tentu saja kita harus berbakti dan mengikuti apa perintah atau yang suami larang. Apa-apa kalau kita mau keluar rumah ya harus izin dulu gitu ya. Kalau kita nggak boleh nyelonong sembarangan, atau kita mau kerja nih atau nggak diizinkan kerja nih sama suami, ya nggak boleh lah gitu ya. Kita harus mengikuti dan mematuhi segala apa yang suami kita izinkan, dan kita juga harus melihat juga kalau misalnya namanya manusia, suami juga nggak selalu benar. Ini pengalaman. Jadi kalau misalnya suami salah ya kita jangan harus ikuti, kita saling diskusi di situ, tapi kita tidak boleh bicara keras dengan membantah. Nah, itu beda ya. Diskusi dengan membantah atau bersuara tinggi itu sangat dilarang oleh agama kita. Jadi walaupun misalnya ada perasaan kita suami salah nih, kok beda dengan agama kita nih ngomongnya kok gini, mungkin karena kalau suami saya karena orang Jepang jadi kurang paham agama Islam, walaupun dia belajar tapi tetap aja masih minimal ya dibanding dengan orang-orang Indonesia yang benar-benar lahir dari perut muslimah ya. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, kita memang harus diskusi di situ, jangan sampai kita bersuara tinggi di situ ya. Nah, itu salah satu kita bagaimana harus berbakti kepada suami. Nah, bagaimana kalau yang belum menikah ya? Kalau yang belum menikah, untuk yang masih belum menikah nih, kita dapat mempersiapkan keimanan diri kita ya, untuk terus yakin dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ada tugas-tugas kita sebagai yang belum menikah nih gitu ya. Kemudian kita harus rajin menuntut berbagai ilmu. Nah, ini artinya jangan menolak satu ilmu yang kita berikan. Ilmu itu bukan hanya harus belajar ya, adik-adik. Jadi ilmu yang ada di sekeliling kita juga adalah ilmu. Misalnya kita bergaul dengan orang, kita memahami sifat kita mempelajari atau kita bergaul dan berbicara dengan orang lain, itu juga suatu ilmu. Dan itu di dalamnya ada suatu ilmu psikologi yang sebenarnya kita tidak sadar ya, sebenarnya itu banyak sekali. Jadi di sekeliling kita juga itu banyak ilmu-ilmu yang bertebaran, yang sebenarnya kita bisa ambil suatu yang positif dari mereka ya. Nah, itu selain itu kita harus gemar membaca. Ini gemar membaca artinya berbagai macam buku ya. Jadi misalnya kita nggak suka membaca nih, kita lihat aja gambarnya deh. Ini biasanya awal mula cinta buku adalah kita lihat gambar. Ya, kita lihat gambar. Dulu saya nggak suka buku, ibu-ibu sekalian. Benar saya nggak suka, karena saya kok suka melukis, saya suka gambar-gambar. Saya lebih suka praktik daripada saya disuruh baca buku berjam-jam. Ya. Nah, beda dengan suami saya. Suami saya kutu buku. Jadi saya bertolak belakang sekali. Memang Allah tuh mematchingkan seseorang yang berbeda jadi menjadi satu gitu. Jadi kalau adik-adik nih yang masih belum menikah, jangan terlalu fokus kepada mencari pilihan pasangan yang sama. Artinya yang sama artinya dia hobi ini, saya hobi ini, mungkin gini-gini. Karena biasanya yang berbedalah yang selalu matching, yang insya Allah akan mulus gitu. Artinya dalam kita berumah tangga ya, saling mengisi. Soalnya kita saling mengisi, dia tahu kita nggak tahu, dia tahu kita tahu, dia nggak tahu. Nah, itu saling mengisi, akhirnya suatu keluarga dibanding yang sama itu lebih banyak manfaat ilmu atau pengetahuan di dalam suatu keluarga yang kedua pasangan itu berbeda gitu ya. Jadi itu salah satu yang penting juga ya untuk ibu-ibu yang masih cari pasangan nih. tentu saja yang benar-benar kita punya hati yang sama, artinya kita punya hati yang saling bisa memahami satu sama lain. Itu penting sekali ya. Kalau satu sama lain nggak saling memahami, itu juga agak sulit ya. Insya Allah kalau kita berpikir seperti itu,
bisa langgeng, insya Allah bisa sakinah, mawaddah warahmah. Nah, selain itu juga bukan hanya misalnya kita membaca, ya kita harus praktikkan juga ya bagaimana cara kita bergaul atau setelah kita mengetahui ilmu yang kita dapat, ya kita praktikkan, itu penting sekali. Kemudian belajar sejak dini tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Nah, ini penting nih. Jadi kan ada adik-adik yang masih single ini ya, kita juga penting nih harus belajar. Jadi ntar aja deh kalau udah menikah, jangan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih apa sih keluarga sakinah mawaddah rahmah itu, bagaimana sih? Itu banyak sekali ya. Kalau kita nggak tahu, misalnya kita nggak punya buku, harus baca buku, ya kita cari aja di Google. Ya, di Google banyak ya, di Google bisa kita searching, insya Allah ada ya. Nah, itu salah satunya dari adik yang masih single. Nah, kemudian memiliki ilmu dan mampu mengurus keluarga. Saya menghijaukan ini kata-kata memiliki ilmu. Kenapa saya hijaukan? Ini karena penting sekali ya. Biasanya kadang-kadang wanita atau muslimah itu dianggap tidak udah deh kerja aja di rumah gitu ya. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi pendidikan, nggak usah lah katanya. Yang penting bisa ngurus anak, bisa masak, bisa nyuci, bisa ngepel. Sebenarnya mengurus anak itu perlu ilmu, ya adik-adik. Sangat-sangat perlu ilmu. Ibu yang cerdas, anak akan bisa kita urus dengan baik. Ini bukan suatu omong kosong, tapi ada suatu eksperimen yang menyatakan demikian. Saya lupa waktu itu saya pernah dapatkan ya. Nah, itu memang seorang ibu yang paling dekat dengan anaknya itu harus memiliki ilmu yang benar-benar dapat untuk dimanfaatkan ya di dalam keluarganya. Artinya begini, kalau kita sama sekali kosong ilmu, artinya ilmu apapun ya ibu-ibu ya, bukan kita harus ilmu untuk untuk menjaga keluarga atau mendidik anak, bukan itu aja, bukan. Ilmu, berbagai macam ilmu, karena itu akan bersenagaru, akan berkesinambungan, menyambung ya, menyambung. Misalnya ibu ahli punya ilmu dalam bidang matematika misalnya, atau fisika, atau kimia, atau biologi, atau apa saja, itu akan nyambung pada saat kita mendidik anak ya, akan nyambung. Apalagi kita ingin mendidik anak kita sesuai dengan fitrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran-ajaran beliau. Itu semua memiliki ilmu yang harus kita contoh dari beliau ya. Jadi memang ilmu itu sangat banyak sekali buat yang harus kita pahami. Dan yang saya tadi katakan juga bahwa di sekeliling kita itu juga banyak ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kita mengurus atau membesarkan anak-anak ya. Nah, itu tadi karena kita bertemakan berdaya. Jadi di sini artinya muslimah berdaya ya. Muslimah berdaya artinya kan muslimah itu berkarya ya, berkarya dan berbuat positif yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri juga untuk orang lain, utamanya ya untuk diri sendiri, tentunya untuk keluarga ya. Berdaya, berkarya itu identik kita dengan beramal. Jadi kita sebenarnya ibu-ibu dari zaman dahulu itu sebenarnya sudah bekerja. Jangan berpikir bahwa ibu-ibu dari dahulu itu sebenarnya nggak kerja. Sama sekali itu tidak benar. Sesungguhnya dari zaman dahulu ya, zaman sebelum Rasulullah juga, ibu-ibu itu sudah bekerja di dalam keluarganya dan sekelilingnya. Jadi itu sebenarnya kalau sekarang dianggap wanita karir itu biasanya karena diidentikan dengan wanita-wanita yang bekerja di luar rumah. Nah, itu yang dikatakan sebagai wanita karir. Beda dengan wanita-wanita yang bekerja. Kalau masih muslimah berdaya ini artinya muslimah yang bekerja. Artinya bekerja di mana? Di mana-mana. Tidak di rumah juga, di luar juga. Nah, kan berkegiatan juga. Nah, itu adalah muslimah berdaya artinya ya.
Juga ini juga ditetapkan ya sama dari dalam surat At-Taubah juga dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, dan katakanlah bekerjalah kamu. Kamu di sini kan tidak mengatakan hanya laki-laki ya. Artinya ini kamu semua kita ya. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah juga sudah mengatakan dalam firman-Nya, Allah tidak melarang wanita bekerja, berarti kan? Karena apa? Karena bekerjalah kamu di sini, ya. Bukan bekerjalah laki-laki atau bekerjalah wanita. Ini nggak ada tulis, jadi kamu itu artinya mencakup semua. Nah, memberdayakan peran muslimah itu melalui apa aja sih sebenarnya? Kita sebagai muslimah kan kita kayak mungkin kalau ngelihat saya, Ibu saat itu kegiatan banyak amat sih gitu ya, udah kerja gini gitu kan, bingung ya, pasti banyak yang mau tanya nih ntar bererot pertanyaannya, Mbak, ntar saya tanggapi insya Allah. Nah, itu memberdayakan peran muslimah itu melalui apa ya? Melalui ya kita harus kokohkan dulu ya, kita kokohkan atau kuatkan di dalam rumah kita, domestik kita. Jadi lahirkan generasi robaniyah yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya begini, kalau sebelum kita bekerja, ya sebelum kita keluar, kita berkarya di luar atau berdaya di luar, kita harus kokoh dulu dalam rumah tangga kita, ya. Jangan amburadul kita udah keluar aja gitu. Itu kurang baik ya sebagai muslimah, itu tidak mencontohkan muslimah yang baik. Jadi pertama adalah kita harus kokohkan, utamakan dulu keluarga di rumah. Bagaimana kita melayani suami, bagaimana kita taat kepada suami dan orang tua, juga bagaimana termasuk mertua kita adalah orang tua kita juga ya, adik-adik. Nah, kemudian juga bagaimana kita mendidik anak-anak, keluarga kita di dalam rumah, dan bagaimana kita bisa ya, insya Allah bisa mensukseskan mereka di dalam dunianya. Nah, baru kalau kita udah kuat di dalam domestik kita, baru kita bisa keluar ya. Artinya kita bisa berkarya dengan izin suami dulu ya. Sebagai seorang muslimah yang baik, kita harus minta izin suami dulu apakah kita dibolehkan bekerja atau tidak ya. Nah, kalau ya suami mengizinkan, ya baru kita bisa bekerja apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin kerjakan. Mungkin kita ingin membagi ilmu kita kepada orang-orang di luar sana yang bisa bermanfaat, karena kita membagi ilmu untuk kepada orang-orang di sekeliling kita di luar sana, itu juga sebagai amal jariah kita, tabungan kita ya untuk di akhirat kelak ya. Jadi itu juga menambah dakwah kita sedikit demi sedikit di dunia ya. Insya Allah bisa bermanfaat dan bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah, itu tadi ya salah satunya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita memang sudah kokoh di domestik kita, di dalam keluarga kita mendidik anak secara fitrah dan kita tidak meleset dari melesetkan keimanan anak-anak gitu ya. Nah, kita memang harus optimis dalam melaksanakan apapun ya. Artinya bukan hanya dalam keluarga saja, tetapi kita juga untuk bekerja di luar atau berorganisasi atau kita berkegiatan sosial, itu kita harus optimis untuk sukses ya. Ini penting sekali bagi ibu-ibu muslimah. Kadang-kadang kita suka wanita ya, punya perasaan yang dalam. Kita kadang-kadang suka berpikir, aduh ntar gimana ya gitu. Aduh jangan ntar, aduh gagal, aduh gini. Apalagi panik ya. Itu kadang-kadang wanita itu perasaan yang sebenarnya tidak perlu kita ikuti, perasaan yang terlalu membuat kita menjadi berpikiran negatif ya. Optimis itu adalah karena kita mempunyai pikiran yang positif. Oleh karena itu kita menjadi optimis untuk bergerak, baik bekerja, baik mengurus rumah tangga, baik kita bekerjaan di luar, itu kita memang semua harus optimis ya. Karena insya Allah kalau kita optimis, Allah juga akan membantu dengan kesungguhan kita. Optimis itu equal kita sungguh-sungguh. Jadi kalau kita pesimis, kita tuh sebenarnya kurang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi memang
bagaimana perasaan kita membawa kita menjadi optimis dan kita selalu berpikir bahwa di dekat kita itu ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi dan selalu memberikan apa-apa yang tidak kita tahu menjadi tahu. Ya, jadi seperti itu kita memang harus banyak yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dan jangan yang tidak boleh lupa adalah kita harus tetap bersyukur. Bersyukur itu sangat penting karena biar bagaimanapun nafas kita aja yang bukan kita nggak bisa menciptakannya gitu ya. Kita nggak tahu kita sehat-sehat begini besoknya kita innalillahi gitu saya kita nggak tahu ya karena semua usia umur semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu setiap hari apapun yang kita lakukan kita harus tetap bersyukur alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jadi itu salah satu juga masukkan ke dalam zikir adik-adik sekalian ya. Insya Allah dengan demikian akan selamat dunia akhirat ya. Insya Allah kalau kita tetap tidak lupa akan zikir ya. Nah kemudian selanjutnya adalah tadi yang selanjutnya ini ada firman Allah yang saya kutip dari surat Al-Ahzab ini, yaitu yang Allah tidak membedakan antara pria dan wanita. Artinya wanita juga boleh berdaya gitu ya. Jadinya tidak hanya laki-laki gitu ya. Wanita boleh tentunya. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ini mengatakan sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Nah, banyak menyebut nama Allah di garis bawahi ya adik-adik. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ini kembali lagi ke zikir ya adik-adik ya. Jadi kita mulai hari ini coba siapkan tasbih ya di tas masing-masing, taruh. Karena biasanya kalau ada tasbih kita nggak akan lupa. Nah, gitu ya. Kita nggak akan lupa setiap hari kita buka dompet ya. Nah, itu kan atau enggak deket tekikeng bas kan punya tuh. Nah di situ digantung, insya Allah pasti akan ingat terus untuk zikir. Kita duduk di bis kita zikir, kita jalan ke Gyomusupa kita zikir. Nah itu adalah suatu hal yang bisa menguatkan iman kita insya Allah. Ini ada cerita ya dari teman saya orang Arab ya, orang Egypt. Kebetulan beliau bercerita tentang seorang wanita di Egypt yang benar-benar kalau di Egypt kan orang nggak semua berhijab ya adik-adik. Ada juga yang tidak berhijab dan berpakaian seksi itu banyak sekali di sana. Nah kemudian dia tidak meyakini, walaupun dia muslimah, tapi dia tidak meyakini bahwa suatu zikir itu bisa merubah hati seseorang, gitu kan? Akhirnya teman saya itu dengan temannya lagi mengatakan, coba kamu bawa tasbih ini, zikir. Nih, kamu zikir setiap hari, coba zikir. Kalau kamu zikir, astagfirullahalazim. Zikirnya astagfirullahalazim ya, adik-adik. Itu setiap hari kamu lakukan. Berapa bulan kamu bisa berubah, kata teman saya. Nah, kemudian dia mencoba untuk, tapi kamu harus istiqomah ya. Pokoknya kita janji nih, nggak boleh kamu nggak istiqomah dengan tasbih ini, kamu cuma bawa aja nyimpen aja di dalam tas, itu nggak boleh gitu dia bilang. Jadi kamu harus zikir setiap hari dengan saya berikan ini. Berapa bulan kamu berubah atau tidak berubah itu qadarullah. Pokoknya Allah yang akan maha tahu. Walau alam. Tapi kamu coba gitu. Kalau kamu tidak meyakini tentang berhijab gitu ya pada saat itu. Kemudian dia mulai. Jadi memang dia berjanji benar dia melakukan zikir setiap hari. Zikir setiap hari sampai kalau nggak salah beberapa bulan ya. Memang nggak langsung Allah memberikan hidayah, itu tidak mudah, akan melihat orangnya kesungguhan hatinya atau tidak. Itu kan Allah akan memberikan hidayah pada saat beliau memang benar-benar bersungguh-sungguh gitu ya. Alhamdulillah berubah total dengan langsung berhijab dan berbaju panjang. Padahal awal-awalnya adalah seksi. Masya Allah. Jadi begitu kuatnya ya, begitu hebatnya power dari zikir of power.
power of zikir kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak main-main ya adik-adik. Jadi disinilah sedikit saya kasih tip kembali bahwa zikir adalah sangat penting kita sebagai seorang muslimah. Nah, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagian dari usaha laki-laki dan usaha bagi perempuan juga ada di dalam ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa ayat 32 dan mengatakan bahwa dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu memang udah membagikan, artinya kita memang sebagai wanita itu tidak dilarang untuk berdaya, bekerja, berkarya, ya. Karena sudah memang Allah sudah menetapkan ada bagiannya kok. Kamu usaha perempuan begini, usaha laki begini. Jadi kamu nggak usah main iri-irian, gitu ya. Memang udah ada di ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita suami istri punya gaji lebih besar istri, ya suami nggak boleh ngiri, gitu. Karena memang itu sudah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang Allah Maha Adil ya dan Maha Bijaksana. Kemudian tantangan muslimah kan banyak nih. Tantangan muslimah itu nggak sedikit ya adik-adik. Menopang tantangan muslimah berdaya itu atau yang muslimah berkaya itu banyak sekali. Bagaimana menopang tantangan-tantangan yang banyak itu? Ya pertama, berkomitmen teguh pada syariat Islam untuk menjawab tantangan zaman yang semakin canggih. Nah, kita tahu ya, apalagi adik-adik ini tinggal di Jepang. Segala macam serba minoritas kan kalau kita ya sebagai seorang muslimah di sini. Dan tantangannya itu besar dibanding dengan tantangan yang orang-orang yang berada di negara muslim tentunya ya. Apalagi misalnya kalau dosen kita ngajakin, ayo kita makan yuk, ya, kita kan harus milih-milih mana halal mana haram nih gitu kan, mana yang boleh dimakan mana yang enggak. Nah itu kan tantangan. Nah bagaimana kita berkomitmen di situ, harus teguh ya, dalam arti kita harus tetap pada syariat Islam, lalu menguasai ilmu agama yang baik serta pengetahuan umum. Jadi sebenarnya kita sebagai muslimah juga harus cerdas. Kita walaupun ya sebagai muslimah kita tentu saja wajib mempelajari agama Islam, agama kita, juga kita harus ya atau kita minimal kita punya ilmu pengetahuan umum yang lain. Karena sebagai wanita muslimah itu memang kalau kita mau diakui di negara minoritas, kita harus menonjolkan diri bukan hanya di bidang bagian ilmu agama kita, namun di pengetahuan umum juga wajib kita punya kelebihan. Itu yang adik-adik, menurut saya sih adik-adik siput di sini kan semua sebagai punya dapat beasiswa ya datang ke sini, artinya adik-adik ini semua cerdas datang ke Jepang. Nah, itulah ilmu yang adik-adik punya miliki itu bisa dikembangkan di masyarakat. Insya Allah kalau misalnya kita semangat, tetap kita sambil berdoa tentunya, insya Allah ilmu yang kita punya kita bisa memberikan manfaat dan kita dapat memberikan suatu power ya sebagai muslimah bahwa kita ini bisa loh, bukan hanya orang yang non muslim aja yang punya power seperti ini dan bisa terkenal, tapi muslimah juga harus bisa seperti itu. Nah kemudian dapat menjaga adab dalam bertindak. Nah ini penting, ini artinya kembali lagi ke akhlak kita ya. Kita harus punya akhlak yang baik, beradab, berbicara, cara berjalan, dan jangan suka bohong. Nah ini ya penting sekali adik-adik. Jadi kadang-kadang kita suka lupa ya, mungkin karena godaan setan yang terkutuk. Ya memang setan saya anggap terkutuk ya. Jadi saya bilang setan yang terkutuk. Artinya mereka memang selalu menggoda setiap manusia. Malah kadang-kadang kita suka ngomong yang agak kasar gitu ya. Nah itu kan sebenarnya bukan adab seorang muslimah, ya kan? Kita tetap harus rendah hati juga, yang sombong kan ada juga ya, sombong dan lain-lain itu kita harus tetap rendah hati, mempunyai adab. Kita harus selalu berpikir bahwa kita adalah punya iman sebagai muslimah
yang harus mematuhi apa yang Allah telah anjurkan kepada seorang muslimah yang memiliki adab dan akhlak yang baik. Itu penting sekali. Kemudian menghargai kehormatannya dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan di masyarakat. Jadi mentang-mentang kita, gue muslim nih, lo jangan deket-deket deh. Ya, kan jangan begitu ya. Jadi kita tuh kita harus menghargai orang Jepang itu sebenarnya di sekeliling kita ini banyak sekali yang baik ya. Artinya mereka juga menghormati kita sebagai muslimah, mereka tidak melarang kita berhijab ya. Saya juga awal-awal berhijab itu pada saat di kantor saya biasanya nemuin tamu-tamu orang Jepang semua kan awalnya suami kaget ya, saya berjilbab boleh atau tidak ke kantor, itu suatu hal yang tidak mudah awalnya. Namun dengan pengertian beliau dan ini adalah keyakinan saya, alhamdulillah diterima dan diizinkan gitu ya. Namun karena saya bekerja di perusahaan keluarga, di sana ada bapak mertua dan ibu mertua yang pada saat itu masih sebagai direktur utama, tentu saya banyak banyak hampatsu ya, banyak bahasa Indonesia itu bukan dilarang ya, artinya disindir-sindir gitu. Jadi itu melatih diri saya untuk bersabar di situ gitu ya. Jadi memang orang Jepang kan tidak langsung to the point ya kayak orang Indonesia, tapi sindiran itu kadang-kadang menyakitkan gitu ya. Nah itu jadi suatu ujian ya bagi saya, dan memang kita di situ bagaimana kita istiqomah atau tidak. Nah di situ lagi kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini masih istiqomah di jalannya, insya Allah. Lalu sebagai wanita muslimah, tantangan yang harus kita hadapi adalah kita harus berinovasi ya, berinovasi dengan aksi nyata, dengan memposisikan diri kita dengan baik dan benar di tengah arus globalisasi yang kadang suka menggoyahkan iman. Kembali lagi di negara minoritas ini kadang-kadang kita memang terhanyut ya dengan dunia Jepang lah gitu ya, dunia kejepang-jepangan gitu ya. Alhamdulillah kalau di kantor saya kadang-kadang ada Shinenkai, namanya Shinenkai itu kan artinya pegawai Jepang pada minum dan lain-lain ya, pada makan dan lain-lain yang macam-macam lah gitu ya. Tapi dan di sini kita bagaimana kita membawa diri kita di situ, memposisikan diri kita sebagai muslimah dan kita menjelaskan kepada mereka ini sebagai satu dakwah juga. Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kebanyakan sebenarnya orang-orang Jepang tuh banyak yang nggak tahu karena mereka memang tidak belajar tentang makanan halal haram ya, tentang hal-hal yang dilarang oleh agama kita, mereka nggak tahu. Nah disinilah tempat kita untuk kita berdakwah sedikit demi sedikit. Ini adalah suatu pahala yang besar ya, insya Allah pahala yang besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita memang mau melaksanakan secara praktik. Kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa kita harus berinovasi dengan nyata, artinya misalnya kita menguasai suatu ilmu pengetahuan, kita tuh sebagai muslimah harus menonjolkan di sini supaya apa? Muslimah itu biar dikenal di dunia, dikenal dunia, sehingga muslimah itu diakui ya, diakui sebagai ternyata muslimah itu bukan hanya kerjanya di dapur, tetapi juga sebagai ilmuwan, sebagai ini, sebagai itu. Jadi memang itu penting ya di dalam dunia. Seperti itu. Banyak orang mengatakan bahwa jangan begitu nanti dianggap sombong. Tidak. Kalau menurut saya, muslimah itu penting untuk menonjolkan diri di dunia bahwa muslimah itu mampu, gitu ya. Itu adalah suatu hal yang mungkin adik-adik di sini semua adalah sebagai pelajar, sebagai kandidat doktor ya, mungkin ada yang kandidat doktor ya. Nah ini penting untuk kita mengembangkan atau kita memberikan ilmu kita dan kita memposisikan diri sebagai seorang muslimah ilmuwan. Itu bagus sekali ya. Lalu keanggunan intelektual dan kreativitas dalam menyuguhkan ide-ide baru akan memberikan poin tersendiri bagi muslimah. Ini juga nyambung ya, artinya kita memang harus menonjolkan muslimah di dunia karena kita diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kembangkan, untuk kita sumbangkan juga apa yang ilmu yang kita punya untuk kepada orang lain sehingga bermanfaat.
Kalau kita punya ilmu, kita tidak kembangkan atau kita tidak sumbangkan kepada orang lain, tentu tidak berguna kan ilmu kita. Untuk apa kita belajar capek-capek kan? Nah, gitu. Jadi itu adalah suatu hal-hal yang memang untuk menopang tantangan kita sebagai muslimah, kita harus berani seperti itu ya. Kemudian semakin berkarya dan meraih berbagai penghargaan di bidangnya, ini juga salah satunya ya, menyambung ya. Jadi kita kalau kita mendapat penghargaan itu bukan berarti kita, wih ini orang belagu banget sih. Nah, bukan gitu. Tapi kita lihatlah muslimahnya. Kita lihat, oh ini orang berjilbab, muslimah, adabnya baik, ini itu, dan berprestasi pula. Wah, kan jadi wahnya arti dalam arti wah itu arti kita itu dibilang wah oleh orang itu dakwah kita udah masuk di situ. Dakwah kita udah masuk. Oh, ternyata muslimah itu hebat. Jadi seperti itu yang yang harus kita ingat, dan satu lagi adalah terus belajar, dan belajar. Saya tulis 3 kali karena memang sebagai wanita muslimah, sebagai ibu, sebagai wanita yang baik dan berakhlakul karimah, kita memang harus terus belajar, dan belajar. Belajar itu tidak memandang usia, walaupun udah tua atau masih tetap ilmu kita, otak kita insya Allah masih diberikan kemampuan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harus kita percayai dan kita pahami bersama-sama. Salah satu ya kata yang saya ingin share kepada ibu sekalian, ini adalah fan saya ya, saya ngefans sama ini orang Yasmin Mogahed ini ya. Beliau itu kalau ceramah enak banget, dan saya senang banget dengerin dia di YouTube. Dan saya selalu dengerin semangatnya yang luar biasa. Mungkin saya juga jadi terpengaruh oleh beliau kalau ngomong berapi-api. Mungkin ibu-ibu di sini juga dari ngantuk jadi nggak ngantuk karena saya ngomongnya berapi-api ya, padahal nggak ada bara, nggak ada apa. Nah ini mungkin saya terinspirasi oleh Mbak Yasmin Mogahed, bukan Mbak ya sebenarnya, orang Mesir. Dia mengatakan itu karena kita sedang berbicara tentang hijab ya. Jadi beliau mengatakan hijab is not for angels, hijab is for beautiful humans who are saying every day that they are trying. And there is so much beauty in the struggle. God says it. Never belittle any act of love and worship. It could be this act of obedience and God accepts. And it could be because of it that God forgive your other flaws. Jadi intinya ya, beliau tuh mengatakan, ini saya terjemahin pakai bahasa saya sendiri, atau bener apa enggak, coba adik-adik diterjemahin sendiri, mungkin udah pinter Inggrisnya ya. Kalau saya nerjemahinnya kayak gini, hijab bukan untuk malaikat ya. Hijab adalah untuk manusia berhati bersih yang merasa kekurangan, selalu kekurangan ya. Jadi hijab sebenarnya itu ya, yang setiap hari mengatakan bahwa mereka mencoba ya, trying, dan ada begitu banyak keindahan dalam perjuangan itu. Memang benar, perjuangan itu banyak sekali. Saya merasakan sendiri, makanya saya suka banget ini notes ini dari Mbak Yasmin ya. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melihat itu, ya memang akan selalu melihat, karena Allah itu selalu di samping kita ya. Kalau kita selalu beriman, jangan pernah meremehkan tindakan cinta dan penyembahan kepada apapun. Bisa jadi tindakan ketaatan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan terima, dan bisa jadi karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kekurangan kita yang lain, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi ini ada notes yang saya suka banget, dan saya ingin adik-adik sekalian juga bisa tertanam di dalam hatinya. Insya Allah sharing saya demikian, panjang lebar ya, ini udah lebih dari, aduh maaf, saya nggak ngelihat jam, mohon maaf lahir batin. Insya Allah apabila ada kekurangan itu semua dari saya, insya Allah semua apa yang saya sampaikan kebenaran semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya, bila ada pertanyaan nanti kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sari materinya. Ini walaupun udah lewat waktu tapi tetap asik dengerin gitu, dan saya juga nggak mau mengkat Ibu gitu. Karena memang asik gitu materinya dan seru seperti yang Ibu tadi bilang, jadi ikut berapi-api mendengarkannya. Itu. Nah, buat Mbak-mbak atau ibu-ibu di sini, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan boleh langsung open mic. Kalau bisa aktifkan video juga boleh mengaktifkan videonya. Oke, kalau belum ada saya duluan deh yang tanya. Ya Bu, ya sebenarnya saya penasaran Ibu, kalau ngelihat orang-orang Jepang ya, mereka ibu rumah tangganya itu banyak yang bekerja, tapi nggak punya asisten rumah tangga, semuanya dikerjakan sendiri gitu. Saya merasa kayak, wah harusnya muslimah juga bisa lebih baik daripada itu gitu, minimal sama seperti itu. Nah, untuk Ibu sendiri yang sudah cukup lama ya, bukan cukup lagi, tapi memang sudah lama di Jepang, dan Ibu juga berkarir di luar rumah gitu, dan urusan domestiknya juga pasti dikerjakan sendiri gitu. Itu gimana sih Bu caranya supaya semuanya tuh terpegang gitu Bu? Ya, baik Mbak Lisfatul Fatinah, alhamdulillah jazakallahu khair atas pertanyaannya, Masya Allah ya. Sebenarnya saya pada saat baru menikah di sini memang 2 tahun saya sekolah dulu, baru kemudian 2 tahun itu saya hamil anak pertama. Jadi setelah saya lulus saya baru melahirkan anak, kemudian saya momong atau melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah itu sendiri. Memang nggak ada asisten, dan kebetulan itu saya pada saat baru menikah itu masih tinggal bersama mertua. Jadi saya tinggal bersama mertua itu 8 tahun dengan berbeda makanan. Artinya karena saya memilih makanan-makanan halal, jadi beliau masih orang Jepang, tahu sendiri beda. Jadi kita memang dapurnya jadi berbeda, walaupun kita dalam satu atap. Ya, kebetulan rumah orang tua saya itu rumah zaman dahulu yang cukup luas. Jadi rumah yang seperti di belakang gambar Mbak Lisfatul ini kan kayak rumah tatami Jepang ya, yang zaman model dulu ya. Nah ini seperti ini, jadi cukup terpisah-pisah, ada lokernya segala gitu ya. Jadi memang itu kebetulan mertua saya itu bekerja dua-duanya. Kami tinggal bertujuh. Jadi pada saat itu ada orang tua 2, nenek 1, adik laki-laki 1, suami dan anak saya 2, dan saya ya pada saat itu. Jadi awal-awalnya saya tinggal bersama itu setiap pagi itu saya schedulekan. Jadi saya schedulekan, saya tulis, saya catat bahwa pagi hari ini saya harus bekerja ini dan ini, jamnya di tepat gitu. Artinya memang on time, di jam sekian bangun subuh harus mengerjakan ini, kemudian ini, baru ngantar anak-anak ke Yochien, baru pulang lagi bekerja di sini. Jadi memang rutinitas itu tidak pernah saya berubah. Jadi saya catat ya, selalu saya menggunakan catatan. Itu yang membuat pekerjaan saya pun teratur gitu. Teratur dalam segala hal kecuali hari libur ya. Kalau hari libur saya lebih banyak ke anak-anak, artinya mendidik anak-anak saya, bermain di luar, kebanyakan bermain di kebun. Ya, saya memang selalu mencobakan anak-anak saya untuk bermain di luar rumah. Jadi kebetulan kan kalau di Jepang zaman saya dulu itu karena rumahnya bukan apato ya, jadi di halamannya tuh agak ada kebun-kebun gitu ya. Nah itu jadi kayak saya membayangkan atau mempraktikkan pada saat saya masih kecil dulu.
waktu itu di Jakarta kan saya juga rumahnya ada kebunnya gitu. Jadi saya memang mainnya nggak pernah di dalam rumah, mainnya selalu di luar rumah, naik-naik pohon rambutan. Gitu. Tapi di Jepang kan nggak ada pohon rambutan ya, jadi anak saya itu saya didiknya ya main sama ayam gitu ya, karena ada kandang ayam. Terus main di main air gitu ya, karena ada pompa-pompa air zaman dulu ya. Nah itu secara rutin seperti itu. Jadi ada catatan yang saya catat untuk pekerjaan rutin setiap hari sehingga tidak perlu asisten rumah tangga. Dan tentu saja ada waktu saya bekerja pada saat anak-anak tidur. Jadi memang rutinitas itu saya, karena zaman dulu kan tidak ada medsos ya. Jadi saya fokusnya hanya kepada keluarga. Karena saya nggak pernah main medsos. Nggak seperti sekarang ya. Mungkin kalau ibu-ibu ingin mencoba trik atau cara seperti saya, ya tinggalkan dulu medsos ya. Jangan banyak-banyak lihat medsosnya gitu ya. Paling kalau ibu mau melihat medsos ya sedikit pada saat anak sedang tidak dengan kita gitu ya. Karena anak akan melihat orang tua, akan mencontoh. Kalau ibu sering melihat HP, anak juga ingin melihat HP. Itu udah tidak asing lagi ya. Jadi sedemikian. Sehingga alhamdulillah anak saya yang paling tua juga baru kenal HP itu setelah SMP kelas 3. Jadi enggak, SD itu belum punya HP, belum lihat HP, walaupun sudah banyak orang yang pakai HP, tapi memang saya tidak biasakan. Itu cara saya mendidik anak-anak. Demikian Mbak Lisfatul ya. Lisfa aja Ibu. Mbak Lis ya. Lisfa. Mbak apa nih? Lisfa aja Ibu. Lisfa, iya Mbak Ya. Lisfa. Iya. Ada yang kurang apa gimana ininya? Kalau orang-orang Jepang, kalau tetangga-tetangga saya yang saya lihat ya, ini pengalaman. Kenapa mereka bisa melaksanakan kerja demikian? Karena di sini juga pemerintah sangat membantu ya. Ada daycare kan, ada daycare. Jadi kadang-kadang mereka bekerja itu mereka titipkan anaknya di situ, kemudian mereka bekerja, pulangnya ambil anak, kemudian baru bekerja di rumah. Nah seperti itu. Dan anak-anaknya biasanya mereka main begitu aja di di living atau dibiarkan demikian gitu. Tapi ya begitu. Saya juga sama pada saat saya membiarkan anak saya main di luar di ruangan, itu semua barang-barang yang berbahaya tidak saya letakkan di tempat anak-anak bermain, di ruangan yang itu benar-benar tempatnya saya amankan gitu. Sepertinya misalnya ada meja yang itu saya tempel dengan handuk supaya kejedot juga nggak apa-apa gitu. Jadi semua barang-barang yang ada di dalam dekat anak-anak itu semua aman gitu. Iya. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Jawabannya maksudnya. Selanjutnya pertanyaan yang lain dari Mbak, apakah ada? Ada enggak? Iya, terutama untuk yang ibu-ibu muda nih. Ini ibu-ibu muda semua ya? Enggak kayaknya Ibu. Masih yang punya anak-anak kecil gitu ya? Mungkin ada yang bertanya punya anak kecil. Ya anak saya rewet, gimana sih caranya, doainnya gimana? Iya. Mbak Nail ada pertanyaan nih kayaknya. Nyalain mikrofon. Oh ya Mbak Naili. Ya. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sari kabarnya gimana? Alhamdulillah kabar baik juga, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Bu, materinya luar biasa sekali ya, super lengkap, super menggebu-gebu, menghilangkan kantuk gitu. Saya mau tanya sih Bu, ini dari pengalaman pribadi sih, kayak kadang kalau masyarakat sekarang kan udah kayak biasa gitu wanita bekerja gitu, bahkan mungkin banyak yang sudah dari ibu rumah tangga menjadi bekerja itu sudah banyak. Nah, cuma kadang ada catatan gitu. Tapi kalau bisa berkarir, boleh wanita berkarir. Tapi berkarirnya kalau bisa yang cari karir yang semi-semi fleksibel gitu. Jadi ketika nanti punya anak itu ada kata karirnya tuh yang bisa ditinggal sementara seperti itu. Nah, menurut Bu Sari
pernyataan kayak gitu tuh apakah betul atau bagaimana? Kadang saya ya benar sih, bagus gitu. Maksudnya pada akhirnya emang kita cari karir yang ketika nanti kita dibutuhkan di rumah, terutama ketika anak masih kecil ya, baru lahir beberapa bulan kan pasti kita butuh sekali kehadiran ibu di rumah. Cuma di sisi yang ketika mencari pekerjaan, karir-karir seperti itu tuh tidak banyak gitu. Kalau tanggapan dari Bu Sari seperti apa untuk Iya baik, terima kasih Mbak Naili yang solehah. Masya Allah pertanyaannya bagus ya, mungkin juga bisa didengar untuk yang lain. Alhamdulillah kalau kita sebagai wanita biasanya cari deh pekerjaan yang fleksibel, yang nanti kalau udah kamu punya anak, kamu bisa kerja sambil ngomong anak, kan enak ya, setiap hari bisa dekat dengan anak. Itu suatu pendapat yang baik ya. Di sisi lain, kalau ilmu kita tidak membidangi, itu juga sulit, ya kan? Seperti itu. Artinya, kalau kita ingin memiliki pekerjaan yang fleksibel, berarti kita harus mencari atau mendalami suatu ilmu keterampilan yang bisa kita manfaatkan bekerja di rumah, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya Mbak Nailil yang bisa kita dalami atau kita cari ilmunya, seperti misalnya menjahit misalnya ya, atau menyulam, atau kita merajut, atau kita menulis, atau kita merangkai bunga, kita mencoba-coba. Misalnya apa hobi kita? Jangan mencari pekerjaan yang kita tidak suka, karena tidak akan berlangsung lama. Kalau untuk di dalam rumah ya. Tetapi kalau kita menyukai suatu pekerjaan itu, atau kita menghobikan sesuatu yang ingin kita jadikan pekerjaan, itu lebih baik dibanding sama sekali kita buta atau kita tidak menyukai suatu hobi itu, gitu, suatu pekerjaan itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bidang, tapi aku sukanya matematika, ya misalnya ngomongnya gitu ya, saya nggak suka nyulam, jahit, mendoksai gitu kan. Oke, nggak ada masalah. Suka matematika, bisa jadi guru matematika. Artinya bisa jadi guru buka les di rumah. Itu sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan untuk kita berpikir. Tapi kan kalau di Jepang siapa mau belajar sama saya? Misalnya ada aja alasan kan, namanya nggak apa-apa. Biasanya itu saya kenapa menyukai pepatah yang tadi saya disebutkan sama Mbak Litva ya, Mbak Litva apa Mbak Nailil itu yang tadi duluan, yang moderatornya Mbak Litva ya, Mbak Nailil ya. Saya menyukai kata-kata bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kenapa saya menyukai kata-kata itu? Dulu saya waktu mau menikah, saya ditanya seperti itu. Kamu sama orang Jepang, kamu sukanya kata-kata apa? Saya sukanya berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kenapa? Itu artinya apa ya? Katanya. Saya bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Karena apa? Kalau kita bersenang-senang kemudian, nanti bersakit-sakitnya belakangan, saya nggak mau. Saya maunya nggak apa-apa bersakit-sakit dulu, baru bersenang-senang nanti. Insya Allah, alhamdulillah, kalau belakangan bersenang-senangnya bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya kita selalu bersakit-sakit di dunia, insya Allah di akhirat kita menjadi bersenang-senang kemudian, gitu kan? Nah, begini. Jadi kalau misalnya kita ingin ya pendapat itu benar atau salah, kan tadi Mbak Naya nanya gitu ya. Kalau saya bilang nggak salah, nggak benar. Ya karena itu adalah suatu pendapat yang bisa salah, bisa benar. Kalau suatu pendapat itu kecuali dari Allah mutlak benar. Tapi kalau manusia yang mengatakan tidak bisa dianggap benar, tidak juga bisa dianggap salah. Itu tergantung bagaimana pemikiran orang tersebut mengambil hikmah atau mengambil jawaban dari dirinya gitu ya. Ada orang mengatakan, itu benar loh. Emang asik loh kalau kita punya ini kita di rumah kita yang fleksibel aja, kenapa sih yang susah-susah gitu. Yang satu lagi, nggak bisa, aku kan orang pemerintah loh, aku PNS loh, mana bisa aku kerja di rumah gini-gini. Sayang dong PNS-nya, kan gaji lumayan gini-gini kan. Nah, kan ada pemikiran seperti itu. Jadi tidak bisa dianggap benar atau salah gitu ya Mbak Nea. Jadi kalau saya sarankan,
kalau sekarang misalnya Mbak Neil bidangnya apa di sekarang bidang belajarnya apa, misalnya kedokteran. Oke, dalam itu kan pekerjaan inti ya. Nah, kemudian cari hobi Mbak Nail apa yang bisa didalami untuk bekal nanti pada saat kita punya anak, kita bisa mengurus anak, bekerja di rumah. Nah itu. Jadi misalnya suka apa misalnya? Suka nyulam. Oke, nyulam aja. Itu nyulam juga insya Allah banyak peminatnya. Apalagi sekarang zaman online, belanja online, apa-apa online. Ya orang melihat promosi kita bisa. Atau suka masak. Ya udah, kita masak aja di rumah banyak-banyak. Bisa orang PO dan lain-lain. Nah itu ada teman saya, insya Allah sekarang di Sentul, bisa bikin rumah, bisa berjajan dan lain-lain, itu hanya modal masak, awalnya di rumah masak. Masak di rumah untuk keluarga, sedikit lama-lama teman-temannya enak, PO, akhirnya jadi banyak sekarang apa, bisa beli rumah di Sentul yang ratusan juta harganya. Itu adalah suatu hobi yang kita selalu tekuni, kita selalu istiqomah, selalu senang menjalaninya karena dia suka masak kan, ya hobi masak, ya udah masak aja, masak banyak juga nggak berat bagi dia karena hobi. Nah itu bisa mendatangkan rezeki, itu ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian Mbak Nelil. Siap, makasih banyak Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Saring atas jawabannya. Ini ada satu lagi pertanyaan Bu dari Mbak Iva, tapi lewat kolom chat. Beliau bilang saat sudah berusaha manajemen waktu dan kegiatan, tapi kadang masih keteteran dan ada rasa bersalah karena tidak punya banyak waktu menghabiskan dengan anak. Gimana mengatasinya Bu? Lalu satu lagi, gimana caranya untuk menambah stok sabar saat anak sudah mulai tantrum gitu, apalagi mungkin di usia balita ya, yang anak itu mudah sekali tantrum gitu Bu Sari. Baik, jadi ada Waalaikumsalam ya untuk Mbak Iva ya. Saat sudah berusaha manajemen waktu dan kegiatan, tapi kadang masih keteteran. Udah berusaha nih, tapi kita berarti manajemennya belum pas nih. Saya masih keteteran, ya kan? Nah, artinya gini, kalau kita memanajemen waktu, itu kita memberikan waktu lebih ya. Jangan pas. Karena pasti akan keteteran. Itu pasti, itu semua seperti itu. Jadi misalnya kita dari jam 10 sampai jam 11, kita mau nyuci baju misalnya. Kita berikan kelebihan 15 menit. Kita nggak akan keteteran karena kita bisa leha-leha di situ. Kalau cepat alhamdulillah, kalau kurang masih ada waktu. Seperti itu ya untuk memanajemen waktu. Berarti ini waktunya yang harus dimanajemen, artinya ditambah sedikit untuk kegiatan yang dilakukan. Jadi nggak keteteran gitu ya. Terus dan ada rasa bersalah, tidak banyak menghabiskan waktu dengan anak. Nah, jadi karena keteteran tadi ya, jadi rasanya bersalah. Nah, aduh gimana ya gini kan karena tadi ya itu. Jadi memang manajemen waktunya harus dilebihkan ya Mbak Iva supaya nggak keteteran. Ya, berarti waktu anak misalnya 10-15 menit, dari 10-15 menit ke 10-30 ini waktu untuk anak. Nah, itu kan artinya ada tuh waktu untuk anak yang lebih banyak, artinya tidak kurang untuk anak gitu ya. Manajemen waktunya seperti itu, sebenarnya kita tambahkan aja gitu ya dari schedule padat kita gitu ya. Seperti itu, jadi kita nggak merasa bersalah juga karena kita bisa membagi waktu untuk anak dengan cukup ya. Nah, terus begitu ya, mengatasinya seperti itu kalau ini saya ya, pemikiran saya. Lalu satu lagi, bagaimana cara menambahkan stok sabar? Nah, stok sabar. Sebenarnya ibu-ibu ya yang dikarunia Allah Subhanahu wa taala itu hati dengan kelembutan, itu sebenarnya banyak sekali punya kesabaran. Stok sabarnya banyak sekali, ya. Nah, itu kembali lagi bagaimana kalau misalnya anak udah tantrum, udah stres aja deh nih kita gitu kan. Ya sebenarnya ya kalau kita merasa tertekan, merasa saya kurang sabar, gimana cara mengatasinya? Kalau saya larinya ke
hobi saya. Kalau saya udah langsung aja metikin kembang kalau saya di depan rumah ya. Karena saya berpikir kalau kita mengalihkan kesabaran kita, artinya apa yang udah peak banget ya, sabaran kita udah hampir melonjak nih. Udah kita pergi ke suasana yang berbeda. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dicoba ya. Artinya jangan monoton di situ, kita bisa stres, bisa langsung baku hatsu, artinya bisa bom meletus kalau kita udah nggak kuat ngelihat anak atau apalagi apa. Terus bagaimana? Terus kalau anak tantrum atau teriak-teriak atau gimana, itu kan jadi stres juga, pusing, mau lari ke mau bunga atau mau lari ke mana juga nggak bisa, namanya juga anak di depan kita gitu kan. Nah, bisa ada seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya tinggal di apartemen yang kecil, yang ruangannya sama anak bareng, nggak bisa kemana-mana kan, mau nggak mau melihat tuh anak juga kan, anak kita juga. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, itu bagaimana caranya, artinya kita tuh di situ harus berpikir secara positif aja, bahwa anak ini kita sedang bekerja. Anak-anak itu sebenarnya kalau lagi nangis keras-keras itu kerja, mereka kerja, diamkan aja, kerja gitu ya. Artinya tidak perlu kita merasa stres atau kita merasa harus bom keluar gitu, nggak perlu. Tapi memang bekerja, kita juga kalau bekerja kita memang lagi serius. Kalau anak kan kalau nangis serius dia, nggak ada nangis terus ketawa, nggak, itu kan nggak serius. Tapi kalau nangis terus serius anak itu, artinya mereka memang sedang bekerja. Bekerjanya apa? Nangis. Nah gitu. Jadi itu kita juga harus memahami bahwa anak-anak memang perlu ada waktu-waktu untuk bekerja mereka. Seperti itu ya, Mbak Iva ya. Jadi stok sabar kita pasti makin banyak itu kalau kita punya pemikiran seperti itu. Memang terima kasih Ibu Sari. Iya. Iya, Mbak Iva. Mudah-mudahan ya bisa dengan anak-anaknya bisa selalu bersama-sama bermain dan nggak stres ya. Karena anak-anak memang bekerja kok. Mereka bekerja semua. Nangis itu kerjaan. Tantrum juga kerjaan. Anak-anak kerjaan anak-anak gitu. Oke. Demikian Mbak Iva. Ya, semoga menjawab ya Mbak Iva. Semangat jadi seorang ibu. Buat teman-teman yang lain juga. Karena keterbatasan waktu, sepertinya itu pertanyaan terakhir ya Ibu. Sebelum kita tutup acara, ini akan ada pengumuman dari Mbak Nailil dulu sebentar tentang donasi. Persilakan kepada Mbak Nailil. Terima kasih Mbak Lisva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pengumuman ya. Yang pertama terkait donasi baju dan uang ke Pakistan, kerjasama FKMIT dengan Masjid Otsuka. Itu masih kita buka ya, insya Allah sampai tanggal 18 September, Ahad 18 September 2022. Jadi buat teman-teman yang mau mendonasikan bajunya, mungkin mau decluttering, mengurangi baju-baju yang sudah tidak digunakan, bisa didonasikan ke Pakistan. Atau kalau misal mau sodakoh uang juga bisa menghubungi saya atau pengurus SIPUT FKMIT terdekat. Pengumuman kedua terkait minggu depan insya Allah dari FKMIT akan ada acara Secret silaturahmi kreatif bersamaan dengan Farwell. Jadi insya Allah ada 5 keluarga di Sukuba ini yang nanti akan pulang, sudah menyelesaikan studinya dan pulang ke Indonesia. Nah, nanti kita adakan acara untuk berpamitan dan juga ramah-tamah seperti itu. Untuk informasinya nanti akan di-share di grup dalam 1 atau 2 hari ke depan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Lisva. Terima kasih Mbak Nailil atas informasinya. Terakhir, sebelum kita tutup acaranya, kita akan baca doa yang akan dipimpin oleh Mbak Esti. Mbak Esti, silakan.
Mbak Esti. Oke. Ya. Baik. Baik. Sebelum kita tutup acaranya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan juga memberkahi setiap ilmu yang sudah kita dapatkan di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walijatina, walijaddatina, walimasyaikhina, waliustazina, waliasyatizatina, waliman hadurana, waliman guba'ana, walijami'il mu'minina wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Sari Okano yang sudah menyempatkan sedikit waktunya di tengah kesibukannya ya Bu. Semoga Allah balas segala kebaikan Ibu, ilmu-ilmu Ibu yang sudah Ibu sharingkan di sini dengan semakin banyak lagi kebaikan dan keberkahan yang gak putus-putus buat Ibu dan keluarga. Amin. Sehat selalu Ibu, panjang umur, lancar segala urusannya ya Ibu. Amin. Teman-teman. Iya Ibu, semoga ada kesempatan lagi ya Ibu nanti kita sharing lagi gitu. Nah, sebelum kita akhiri benar-benar, ini kita teman-teman kita berfoto bersama ya, buat teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, dipersilahkan. Yuk, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau nggak ada yang nyalain kamera lagi, kita mulai fotonya. Ini belum mulai, ini ngitung buat nyalain kamera doang. Ada Ryota. Ryota matching bajunya sama mamanya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ryota lihat kamera. Lucu banget. Lucunya kawannya. Siapa namanya? Ryotaku. Iya, terima kasih Bu Sari. Tolong pikir, Masya Allah. Semangat ya Mbak Iva. Wah, anaknya Terima kasih Bu. suka banget nih. Ibu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya Ibu. Ya, Terima kasih banyak Ibu. Nah teman-teman kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Insyaallah kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Minggu depan ya mana ya? Minggu depan di Secret offline ya. Insyaallah. Dari saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pamit dulu ya. Assalamualaikum.